Belum, sidang sudah mulai ya. Satu tadi. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun kondisi di negara kita juga dilanda COVID-19, tapi kabar kita tetap luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, hari ini kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan saudara menyimak dengan baik firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua, kiranya memberkati kita di masa-masa yang sulit ini. Sebab kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang memberikan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dia sumber solusi. Karena itu saya mengajak untuk kita bersama-sama, saudara yang berada di rumah, supaya mengikuti apa yang saya sampaikan kepada kita semua, dengan mengangkat kitab sucimu dan mengikuti apa yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Saudara mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Tuhan sumber solusi. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pencobaan yang kita alami sifatnya biasa. Kemudian, tidak melebihi kekuatan kita. Karena biasa, maka tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah setia. Allah setia kepada saudara dan saya ketika menghadapi pencobaan dalam hidupmu. Dalam hidupku. Dia Allah yang setia. Dan Dia memberikan jalan keluar. Allah yang setia itu memberi jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara di Jakarta, mereka terus mencari solusi bagaimana mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Ya, diadakan plat nomor ganjil genap, dan kemudian diadakan apalagi busway dikirim begitu banyak beroperasi. MRT dibuat juga, tapi masih macet. Saudara tahu apa yang membuat Jakarta tidak macet? COVID-19. Jalan lancar, kemana-mana lancar. Nah, COVID-19 itu. Tapi ini jalan keluar yang membahayakan, ya, menyelesaikan masalah dengan timbul masalah yang baru. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat bahwa pencobaan dapat diartikan kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia. Jadi pencobaan dapat kita artikan kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia. Dan saat ini saudara tahu, kesulitan yang menimpa manusia adalah COVID-19, coronavirus disease, tahun 2019. Awal mulanya terjadi di Wuhan, sejak bulan Desember 2019, hingga tertular menjadi wabah pandemi bagi seluruh negara. 180 negara, ya, termasuk negara Indonesia. Dan saudara-saudara, ini menjadi ketakutan bagi banyak orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini pencobaan.
memberikan solusi. Ayat yang kita tadi baca, pencobaan yang kamu alami biasa. Dan Allah setia, dan Dia berikan jalan keluar. Termasuk COVID-19 ini, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, berbagai solusi diupayakan untuk menghentikan wabah COVID-19 ini. Di antaranya, saudara tahu, biasa kita berjabat tangan, sekarang tidak bisa berjabat tangan. Apalagi Bapak Ibu, social distancing. Biasanya kita berbicara dengan jarak yang dekat, tapi sekarang ada aturan dari pemerintah social distancing supaya kita jaga jarak 2 meter. Apalagi cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer. Lalu apalagi Bapak Ibu? Solusi-solusi yang diupayakan supaya tidak tertular dengan virus corona. Saudara tahu, stay at home. Dan hari ini umat Tuhan stay at home. Mereka berada di rumah mengikuti ibadah-ibadah online. Apalagi Bapak Ibu, lockdown antara negara. Ada lagi lockdown lokal. Ya, daerah mengisolasi diri. Dan saudara bahkan sampai, Bapak Ibu dengar, sampai ibadah di gereja pun diliburkan. Hampir seluruh dunia yang tertimpa dengan COVID-19 ini mengadakan ibadah di rumah-rumah. Ibadah di gereja diliburkan. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, apakah ini menjadi solusi? Apakah ini menjadi solusi? Dengar baik-baik, kalau kita fokus kepada masalah kita, maka kita tidak mendapatkan solusi. Tapi kalau Anda fokus kepada Tuhan, maka Engkau akan mendapatkan solusi. Amin. Saudara, saya akan memberikan contoh dalam Markus 5 ayat 25-26. Adalah di situ seorang yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Saudara, seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia sudah berobat dari sana ke sana kemari, bahkan sampai semua yang dia punya dihabiskannya, hartanya, uangnya, tetapi kesembuhan tidak kunjung tiba. Dia tidak mendapatkan solusi. Bahkan ayat ini mencatat keadaannya semakin memburuk. Keadaannya semakin memburuk. Saudara-saudara, ayat 27, 28 sampai 29, ayat ini berkata demikian, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, dia sudah habiskan hartanya untuk mendapatkan solusi. Dia datang dari satu tabib ke tabib yang lain, tapi keadaannya semakin memburuk. Saudara, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Bapak Ibu bukan hanya mendengar berita tentang Yesus. Saya percaya Anda sudah mengalami kehebatan Yesus, keajaiban Yesus, mujizat Yesus. Anda sudah mengalami bagaimana Tuhan baik dalam hidup saudara. Dan hari ini saudara, kita lihat wanita yang 12 tahun pendarahan itu, dia sudah mendengar tentang Yesus. Lalu dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengar Bapak-Bapak, Tuhan itu sumber solusi. Dialah satu-satunya yang dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Kepada wanita ini saudara, ketika dia menjamah jubahnya, dia menjamah jubah Yesus, maka saudara tahu, saat itu juga pendarahannya berhenti. Dan wanita ini merasakan dia sudah sembuh. Dia merasakan badannya sudah segar kembali. Dan saudara-saudara, hari ini juga saya tidak mengerti engkau punya masalah apa, tapi kalau engkau mendengar firman Tuhan di rumah, engkau dengarkan berita firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sumber solusi dalam hidupmu. Dia dapat memberikan jalan keluar.
Tidak ada jalan yang buntu di dalam Tuhan. Selalu Tuhan kreatif memberikan jalan keluar bagi kita semua. Dia beri solusi bagi masalah. Mungkin dokter juga sudah angkat tangan, tabib-tabib tadi yang didatangi oleh wanita menderita pendarahan ini, mereka juga mungkin sudah angkat tangan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saudara, dengarkan pagi hari ini, Tuhan itu sumber solusi. Dialah yang paling hebat memberikan solusi bagi setiap masalah. Wanita ini mengalami keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, solusi dia dapatkan. Perempuan yang menderita sakit pendarahan ini selama 12 tahun, dia tidak mendapat solusi di mana-mana. Saudara, solusi itu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Solusi itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dia berkata, wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, pagi hari ini kita juga mau menempatkan diri kita seperti wanita. Dan setiap kita pasti punya persoalan hidup, masalah yang mungkin tidak sedikit problem yang kita hadapi, dan bahkan membuat kita mungkin juga stres menghadapi problem itu. Mungkin membuat saudara juga tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Pagi hari ini saudara, kebenaran datang kepada kita. Tuhan itu sumber solusinya. Ya, Matius 11 ayat 28, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, yang mengundang kita datang kepada Yesus, yang mengundang kita datang kepadanya adalah Tuhan Yesus sendiri, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia sumber solusi bagi setiap persoalan. Kesulitan yang kita hadapi termasuk COVID-19 yang melanda negeri kita, dia sumber solusi. Dia mampu memberikan solusi bagi setiap persoalan kita. Marilah datang kepadamu. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita yang mengalami saat ini, saudara, ketakutan dengan virus ini. Kita hidup dengan penuh was-was. Ketika ada orang batuk, kita jaga jarak, kita berhati-hati, kita tidak berani dekat-dekat, dan kita menjauh dan sebagainya. Ini sepertinya hantu yang sangat menakutkan COVID-19 ini. Kita mengurung diri dalam rumah, stay at home, bahkan ibadah di gereja kita liburkan. Tetapi untung ada media sosial, dapat kita gunakan sarana ini, sehingga saudara dapat mendengarkan berita-berita firman. Saudara bisa mengikuti pujian yang disampaikan oleh para WL dengan tim musiknya, dan kita bisa bersama-sama tetap di dalam hadirat Tuhan, sekalipun Anda berada di rumah masing-masing. Saudara, contoh yang lain saya berikan dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada ayat 37, ayat ini berkata, badai tofan mengamuk melanda perahu murid-murid. Badai tofan mengamuk melanda perahu murid-murid. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi ketakutan. Ketika ada badai tofan mengamuk melanda perahu murid-murid, maka mereka semua mengalami ketakutan. Sama Bapak Ibu, ketika virus dinyatakan melanda negeri kita, kota kita Purbalingga, maka kita juga mengalami apa? Ketakutan juga. Kalau ada tetangga kita yang batuk-batuk, kita mulai curiga. Ini apa ya? Apalagi kalau dia meludah dan sebagainya. Saudara, murid juga mengalami hal yang sama ketika perahu mereka dilanda taufan yang mengamuk, sehingga mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi ayat 38 menarik, ayat 38. Sementara badai tofan mengamuk melanda perahu murid-murid, ayat 38 mencatat, Yesus sedang tidur. Yesus sedang apa? Dia bisa tidur di tengah-tengah badai yang mengamuk. Dia bisa tidur. Saudara, kalau kita punya problem, seringkali yang terjadi Anda dan saya sulit apa? Sulit tidur. Sulit tidur.
mungkin memikirkan persoalan itu, memikirkan problem itu, dan membuat saudara tahu sudah pagi, belum dapat istirahat, belum dapat tidur karena persoalan itu. Tapi ayat 38 mencatat, Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai yang mengamuk, awan ini mengamuk melanda perahu murid-murid, tapi Yesus tertidur. Dalam ketakutan itu, murid-murid membangunkan Yesus. Karena murid-murid juga percaya sumber solusi itu adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa mengatasi badai walaupun mereka pelaut yang belum. Ketika ada tofan melanda perahu mereka, yang ada pada mereka takut. Ketakutan menghantui mereka. Takut apa? Pasti mereka takut binasa, takut mati di tengah badai yang bergejolak ini. Saudara-saudara, karena itu dia membangunkan Yesus. Karena dia tahu Yesuslah yang menjadi sumber solusi mengatasi badai ini. Ayat 39, Yesus merespon. Yesus bangun, menghardik badai tofan itu dengan berkata, diam, tenanglah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lalu angin itu reda. Sudah bagus. Dan danau menjadi teduh sekali. Bayangkan Bapak Ibu. Dia berkata kepada tofan ini, diam. Reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara percaya, saudara yakin bahwa Tuhan juga dapat menghardik COVID-19 ini dengan berkata, pandemi COVID-19 berhenti. Amin. Karena dia penguasa di atas segala-galanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menghardik danau itu, menghardik taufan itu, murid-murid terkagum-kagum dan terheran-heran. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak bisa menolong kita, maka saudara harus heran, kenapa sampai Tuhan tidak bisa menolong kita? Sebab yang saya tahu, Tuhan pasti mampu menolong kita. Jika Tuhan tidak bisa menolong kita, bukan persoalannya pada Tuhan, pasti persoalannya pada Anda dan saya. Karena Tuhan sangat sanggup menolong kita. Orang yang datang kepada Tuhan meminta pertolongannya, tangannya selalu terulur, tangannya selalu terbuka. Bahkan dia mengundang kita semua. Semua yang letih lesu, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini saudara, kita percaya juga bahwa badai ini COVID-19 pasti akan berhenti. Dan saya tahu yang bisa menghentikan COVID-19 ini hanya Tuhan. Anda dan saya hanya upaya-upaya yang kita lakukan. Jangan berjabat tangan, stay home, lockdown, apalagi social distancing. Itu aja yang bisa kita lakukan. Tapi apakah COVID ini berhenti? Tidak. Bahkan peningkatan. Tapi saya percaya ketika umat Tuhan berdoa, gereja Tuhan berdoa, kita bersatu di dalam doa, memohon kepada sumber solusi itu, minta pertolongannya, maka Tuhan dapat berkata kepada COVID-19 ini, berhenti. Maka saya percaya COVID ini akan berhenti. Amin. Amin. Dan kita kembali bebas berjabat tangan, bebas bergandengan tangan, ya bebas jalan berdekatan. Ya kita bisa sapa menyapa lagi, tidak perlu menjaga jarak lagi, tidak ada lagi istilahnya lockdown. Saudara bisa kemana-mana, tidak dikejar-kejar lagi. Saudara bisa mendapatkan lagi kenyamanan setelah Tuhan berkata kepada COVID-19 ini berhenti, dan Tuhan akan menghentikan. Ayo kita bersatu berdoa kepada Tuhan, minta, sebab Tuhan sumber solusi yang dapat mengatasi. Masih ingatkah kita 10 tulah yang Tuhan buat di Mesir? Tuhan yang membuat tulah itu. Tuhan yang membuat tulah itu, dan Tuhan juga lah yang sanggup menghentikan tulah itu.
Kalau COVID ini datang dari Tuhan, ingin menguji kita semua. Dan Tuhan juga mampu menghentikan COVID ini. Saudara-saudara, kembali saudara perhatikan pada 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Pencobaan biasa, karena biasa maka tidak melebihi dari kekuatan kita. Berarti kita masih mampu mengatasi, masih mampu hidup di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan kita harus dengan iman berkata, ini biasa. Amin. Ini biasa. Ya. Dan saudara, Allah itu setia. Amin. Di tengah-tengah COVID-19 melanda negeri kita, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan bahkan bukan hanya mengasihimu, hanya setia kepadamu, tapi dia berikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidupmu. Dia beri solusi, karena dialah sumber solusi dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu hari ini begitu banyak gereja ya mengadakan ibadah online. Apakah ini betul datangnya juga dari Tuhan? Atau jangan-jangan di tengah-tengah ibadah online itu kita memanfaatkan sarana ini, media sosial ini, live streaming dan sebagainya, mungkin juga sarana untuk memberitakan kabar baik kepada penggiat media sosial. Mereka bisa melihat, ya, tapi bisa juga menjadi satu tantangan karena ini pro kontra. Ada yang berkata, jangan, tetap aja beribadah, dan macam-macam. Bahkan ada demonstrasi pendeta memeluk jemaatnya, tidak perlu takut. Ya. Dan banyak caci maki yang bermunculan saling pro kontra karena virus ini sudah. Petrus mengajarkan kita, jadilah tenang supaya kau dapat apa? Berdoa. Bukan ketakutan yang menguasai hidup kita, sehingga akhirnya yang muncul apa? Saling menyalahkan si A, si B, si C, si D. Bahkan ada jas di sana menghakimi dan sebagainya. Jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Andalkan Tuhanmu, sebab Dia mampu diandalkan. Berharap kepada Tuhanmu, sebab Dia Tuhan yang dapat diharapkan. Percaya kepada Tuhanmu, sebab Dia Tuhan yang dapat dipercayai. Bahwa kuasanya dulu, sekarang, dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia sumber solusi bagi hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Siapapun kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing kebenaran ini, dan jikalau kami di dalam persoalan, dalam kesulitan-kesulitan, kami percaya sumber solusi kami hanya ada pada Tuhan. Dan kalau satu-satunya yang sangat mampu memberikan solusi bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Kami mau fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kami. Kami mau fokus kepada si pemberi solusi itu. Dan kalau Tuhan Yesus yang melawat setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman ini. Dan Tuhan, kami rindu supaya Tuhan memberi pertolongan bagi setiap kami. Kami mengalami jalan keluar. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang jalan buntu. Kami yakin Tuhan memberi pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajari kami terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan sampai dengan iman kami dikikis oleh karena persoalan. Tetapi iman kami harus semakin muncul Tuhan. Iman kami semakin terbukti justru ketika menghadapi badai kehidupan. Dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan semakin percaya, semakin yakin